Progress. Ngelek kali do. Nggak ada.
Tampilannya jauh. Apa dia bilang? Begini, Beb. Nanti kalau misalnya beli makan, bilang sama aku titip ya. Nanti kalau beli makan, bilang sama aku titip ya. Oke, Oke, Beb.
Recording in progress. Bilang baik kita baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Senja Utami. Di sini saya sebagai moderator yang kedepannya akan memandu perkuliahan ini dengan materi organisasi dan manajemen bisnis. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Dan pada saat ini telah hadir bersama kita Bapak Zainal Abidin Suardja sebagai pemateri dan Direktur dari Lembaga Natural Aceh, juga sebagai Direktur CV Natural Aceh Corp, dan Direktur CV NA Indonesia. Ya. Oh ya, pulang. Selanjutnya kepada Bapak Zainal Abidin Suardja, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Senja sebagai admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya aja doang yang buka kamera, yang lain buka kamera. Oke, selamat pagi semuanya, adik-adik mahasiswa yang alhamdulillah lolos di program Wirausaha Merdeka Polteknik Putra Raja. Yang saya hormati ini beberapa sekali ada dosen, ada sahabat saya juga Ratu di sini. Sip ya Ratu ya. Seluruh mahasiswa yang dari Aceh atau luar Aceh yang sedang mengikuti program Wirausaha Merdeka di kampus Politeknik Putra Raja, salam kenal semuanya. Sebelumnya saya ingin direction-nya begini. Oke, mana dari Aceh? Rumah saya sendiri. Di menu Zoom-nya ada pilih reaction, terus pilih emoticon-nya. Untuk yang Aceh, coba jempol. Satu orang. Nuria Dinari. Iya, Pak. Salam kenal. Untuk yang dari luar Aceh, coba kasih reaksi hati. Karena nanti tugas saya semuanya akan berhubungan secara online. Saya harap teman-teman, adik-adik semua punya pemahaman tentang penggunaan teknologi. Medi dari mana?
Loksmawe, Pak. Oh, itu masih Aceh. Ini yang luar Aceh. Mungkin dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Oh, tinggalnya di Medan, Pak. Oh, mahasiswa magang dulu dari MSIB, anak Medan, kuliah di Loksmawe. Oke, mungkin sambil sarapan atau mungkin perangkatnya belum apa ya? Belum bisa dipahami tombolnya, tapi nggak apa. Eh, kita akan langsung mulai. Jadi kebetulan saya akan sharing tentang Oke, maaf, sudah muncul belum? Share screen ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Organisasi dan manajemen bisnis. Perkenalkan tadi nama saya Zainal Abidin Suardja, saya tinggal di Banda Aceh, tapi punya beberapa usaha dan alhamdulillah Recording in sebagai progress. praktisi saya akan sharing tentang apa yang sudah saya lakukan dan ini bisa menjadi model, bisa menjadi contoh dan inspirasi untuk adik-adik semua. Baik. Pak. Pertama, kenapa adik-adik punya kan? Kenapa ngambil Wirausaha Merdeka? Pasti ada alasan dan saya berharap mungkin 1, 2, 3, 4, 5 inilah. 1 dari 5 ini atau beberapa alasan ini menjadi motivasi adik-adik semua untuk mengikuti program Wirausaha Merdeka. Dan semoga saja tahun depan, walaupun sudah ganti menteri, masih ada program ini. Karena ini luar biasa. Jadi saat ini Indonesia itu masih untuk sebuah negara maju itu angkanya harus ada di 15 sampai 20. Nah, kita tertinggal sekali. Kalau IPK yang sudah 5, 8, kita masih 3,7. Kita adalah 4% Indonesia bisa menjadi seorang wirausaha. Dan mungkin dari program ini akan melahirkan bibit-bibit pebisnis baru. Nah, nanti di sesi saya kita akan belajar, kita akan sharing tentang konsep dasar dalam organisasi dan manajemen bisnis. Saya juga akan membantu adik-adik untuk memahami bagaimana pentingnya organisasi itu, baik yang organisasi bisnis, organisasi non-profit, ada beberapa macam jenis organisasi lainnya, sehingga dijalankan dengan efektif. Satu lagi yang terakhir mungkin memberikan pengalaman atau wawasan tentang pelatihan-pelatihan terbaru
dalam manajemen bisnis yang dapat membantu kalian merencanakan dan mengembangkan usaha atau prototype di project BMK. Untuk segala macam pertanyaan, tanggapan, dan respon langsung di kolom chat ya. Nah, ini ada satu informasi tentang seseorang yang mungkin teman-teman atau adik-adik sudah tahu. Kira-kira siapakah beliau dengan riwayat pekerjaan seperti ini? Nabi Muhammad. Ada yang kenal? Apakah ini riwayat kerja saya? Saya belum 40 tahun masalahnya. Jadi belum bisa. Semua muslim? Yang muslim coba Ada raise hand. Oke. Nah, ya udah nggak apa-apa, ya nggak muslim nggak apa-apa. Yang muslim coba raise hand. Oh, berarti banyak non muslim ya? Oke, coba deh yang muslim. Kira-kira siapa yang umur 12 tahun sudah magang di usaha peternakan domba kakeknya? Nabi Muhammad. 12-14 tahun sudah Nabi Muhammad. di dagang. Rasulullah. Ya, di dalam profil Nabi Muhammad di muslim, ya di muslim, semua yang beliau lakukan menjadi sunnah bagi kita. Nah, kalau teman-teman ingat, semua adik ingat, semua nabi punya umat, semua nabi punya pekerjaan ya. Nah, kalau Nabi Muhammad Iya, Pak. seperti ini, seorang raja, seorang presiden, seorang panglima perang, berarti sunnahnya kita juga harusnya ya harus jadi presiden nih. Ada yang mau jadi presiden? Ada yang mau jadi presiden? Ada, Pak. Heru Nijam. Oh, ada keinginan ya. Ada yang jadi panglima tentara. Sunnah. Ada, Dia Pak. menjadi presiden. Panglima kayaknya berat loh. Mau jadi orang kaya, Pak. Ada Pak, mau jadi panglima Pak. Ada calon presiden yang berkali-kali menjadi calon tapi belum terpilih. Artinya susah kan? Nah, mungkin sunnah yang paling gampang itu menjadi pedagang. Dan hikmahnya kita di muslim, iya, hikmah kita di muslim. Sampai mana ya? Maaf nih, saya akhirnya pindah jaringan ke hotspot. Tadi kita ngomong apa terakhir? Perdagangan ini Nabi. Ayo. Oh iya, ini profesi Nabi Idris atau Nabi Zakaria atau Nabi Ayub. Coba ada yang ingat nggak? Di Kristen juga Zakaria cek ya profesi
Oh, di kolom saya lupa baca. Mati lampu. Saya kirain jawaban. Nabi Idris profesinya apa? Ke Google dong, atau bisik ke teman-temannya yang di pesantren. Pengrajut. Iya, pengrajut, penjahit loh. Jadi kalau kita umatnya Nabi Idris, sunnah kita sebagai tailorman ya, pengrajut, penjahit. Nabi Zakaria tukang kayu. Berarti kalau kita lahir di masanya Nabi Zakaria, jadi umat Nabi Zakaria, berarti disunahkan menjadi tukang kayu. Jadi cewek-cewek tuh yang bilang emansipasi, yang ke hutan semua tuh, pegang senso. Tapi alhamdulillah kita disunahkan menjadinya umat Nabi Muhammad jadi seorang entrepreneur ya. Jadi ingat sejarah, beliau pas kecil saja sudah PKL, sudah magang di perusahaan peternakan domba kakeknya. Baru umur 12 itu berarti SD ya, sudah disuruh ekspor impor. Jadi ngikutin pamannya, ngantar barang, menjalankan misi dagang antar negara loh. Dari Mekah ke Sam. Sekarang apa, Suriah. Itu kan beda negara. Umur 12 tahun loh sudah menjalankan bisnis ekspor impor pamannya. Walaupun masih menjadi mungkin trainee, PKL, mahasiswa magang bahasanya. Nah, sampai pada umur 25 tahun dengan penghasilan, dengan kekayaannya, beliau memberanikan diri meminang Ibunda Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. 20 ekor unta itu satu unta mungkin perkiraannya 53 juta. Berarti berapa maharnya? 53 juta kali 20 ekor. 160. 50 juta deh, 50 juta aja kali 20 ekor. 100 juta ya? Iya kan? Di mahal beliau pada umur 25 tahun 100 juta. Kalian untuk sampai ke umur 25 tahun berapa tahun lagi? Sudah punya 100 jutanya. Kalau ngikutin sunnah nih, jangan ngakunya muslim tapi sebenarnya nggak diikutin nih. Atau kalau kalian ingat, Kaswa itu siapa? Sahabat Nabi dalam Kaswa? Sahabat Nabi dalam bentuk? Chatnya apa ini? Satu miliar. 50 juta loh, 1 miliar. 1 miliar atau 1 juta. Oke, Kaswa ini, siapanya Nabi? Ada yang ingat? Sahabatnya Nabi, unta. Iya, sahabat. Untanya. Iya, unta Nabi, betul. Unta Nabi. Untanya. Kaswa itu adalah unta Nabi yang digambarkan unta paling cepat, paling kuat. Jadi kalau lomba kemana-mana selalu menang. Unta yang paling bagus, unta kesayangan Nabi. Kalau dikonversikan ke saat ini, kendaraan Nabi ini, Kaswa ini Pajero Sport. Umur 25 tahun, Nabi punya Pajero Sport. Kita masih apa? Ayo. Katanya Duit. Roda 2, Pak. masih Kereta, Pak. orang tua. Ayo, katanya ngakunya ikutin sunnah. Supra Bapak, Pak. Supra pakai masih jari-jari ya. Oke. Jadi salah satu alasan kita ya belajar kewirausahaan, ikutin Wirausaha Merdeka. Kalau bisa sedekat-dekatnya dengan sunnahnya Nabi ya untuk mencapai ini semua. Baik. Nah, sekarang kalau ada dua pilihan, kerjakan apa yang kamu sukai atau menyukai apa yang kamu kerjakan. Kalian pilih yang mana? Atas, Pak. Mengerjakan apa yang kamu sukai. Nah, oke, alasannya apa? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Resikonya apa? Bisa jadi yang disukai itu hal-hal yang dilarang, Pak. Oke, bisa betul. Kedua, kalau bisa berhubungan dengan bisnis. Kita manajemen bisnis ya. Jadi ini filosofi yang dipakai orang Indonesia. Apa? Nanti ada orang juga main slot. Kalau kerja apa yang suka. Iya, benar dia suka main slot ya. Suka kecanduan itu. Karena
Apa yang kamu sukai? Sebagian besar emang belum tentu yang kita sukai disukai oleh pasar, Pak. Betul. Jadi terkadang ada saat kita terlalu idealis. Kita mengerjakan apa yang kita sukai, tapi ternyata nggak menghasilkan uang. Atau pasarnya nggak terlalu bagus. Pasarnya nggak cocok di bisnis. Tapi karena kita terlalu idealis, ya, kita terpaksa tetap bertahan karena ini apa yang kita sukai ya. Betul? Ya. Kalau opsi kedua, menyukai apa yang kamu kerjakan, berarti gimana tuh? Terima apa aja adanya. Jangan ada kerja Maupun dibenci awal ya udah suka-suka aja. kerjaannya. Kalau kalian sebagai apa ya nanti mungkin pelaku bisnis, pengusaha, kira-kira akan kalian ngambil opsi yang mana? Atas. Yang Ya, bawah. Sukai Ke apa yang awal kamu yang bawah kerjakan, dulu. Pak. Karena Ayo. yang atas grow-nya agak lama tapi tahan lama. Tapi yang bawah di cepet emang dapatnya bisa cepet. Cuman kalau yang atas grow-nya untuk peningkatannya lama. Tapi kalau udah terjadi bisa tahan lama karena kita sukai. Tapi kalau bawah ini untuk awal-awal aja dulu. Mau bangun pas udah emang sesuai, udah pas pokoknya udah inilah udah nggak pas lagi baru kerjakan yang kita sukai. Oke, Halo, Pak. baik. Ada lain? Halo, Pak. Silakan. Kayaknya yang bagusnya yang di bawah tuh, Pak. Sebab yang di bawah itu nggak ada tekanan dalam pekerjaan, Pak. Tapi kalau yang di atas tuh, kalau yang di bawah itu ada tekanan dalam pekerjaan. Berarti Mata balik. sukai. Kenapa Pak, yang di bawah lo? Balik. oh iya, Pak, terbalik, Pak. Berarti sukai apa yang kamu kerja. Berarti kita harus menyukai. Berarti suka, Pak. Nggak suka itu harus disukai, Pak. Ada tekanannya. Berarti ada unsur kepaksaan situ. Saya pernah dengar istilah dari bahasa-bahasa kalian HDR kalau yang bawah itu. Tahu nggak apa itu? Harga diri rendah katanya. Jadi berdamai dengan hati, berdamai dengan passion, dengan motivasi, sudah terima aja apa yang bisa dikerjakan ya. Misalkan ketika ada lowongan kerja, butuh uang, kerjaan apapun diambil, ya kan? Misalkan terus mau ikut, misalkan PNS atau ikut abdi negara, apa yang buka lowongan dimasukin. Jadi nanti ketika mengerjakan tadi, coba berdamai dan mencoba menyukai apa yang sudah diberikan. Tapi kalau yang di atas tadi, dia akan bertahan dengan apa yang dia sukai. Dua-duanya nggak ada yang salah. Dua-duanya ini adalah filsafatnya orang Indonesia. Ya, jadi ketika memanajemenkan diri, kita akan ketemu sama dua pilihan ini. Yang satu, coba tetap idealis, mengerjakan apa yang kita sukai. Kalau kalian kaya nggak masalah kayaknya ya. Tapi kalau kalian memang butuh uang, butuh growth, nggak bisa mungkin kalau di sini. Tapi ada beberapa orang yang tetap seperti itu. Saya pernah kenal banyak pelukis, banyak penyair, banyak orang-orang di bidang seni tetap mengambil yang atas. Ya, jadi mereka nggak mau pindah. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya berdamai, ya sudah saya kerjakan apa yang saya dapat kerjakan dulu karena saya butuh makan, saya butuh bangun rumah, saya butuh kendaraan. Dan nanti ketika sudah stabil, saya akan mencoba sampingan hal-hal yang saya sukai itu. Untuk saya kerjakan di akhir pekan, di waktu lain, atau pada usia tertentu. Jadi mereka mencoba berdamai. Dan ini tidak ada masalah. Nah, sekarang saya akan bandingkan dengan filosofi orang Jepang. Ini namanya apa? Bulat ini. Ayo yang punya Google Lens tinggal set. Oke, ini namanya Ikigai. Ikigai itu filosofi hidup orang Jepang dalam memaknai kehidupan dia, bagaimana dia memanajemenkan kehidupan dia. Jadi
lihat ada beberapa lingkaran-lingkaran yang beriris-iris. Jadi bagaimana dia menjalankan hidup itu sesuai lingkaran ini. Misalkan, yang mana ya? Nyaman tapi membosankan. Oke, ini ya. Ini adalah profesi yang dia kerjakan dengan keahlian dia. Jadi kalau dia sudah ahli di bidang satu hal, dia kerjakan terus itu. Kayaknya saking ahlinya tutup mata pun dia bisa kerjain. Nah, betul itu menghidupi. Tapi akhirnya menjadi sebuah bosanan karena hal rutin yang dikerjakan seperti itu saja. Terus misalkan mau ngambil yang mana nih? Yang ini, yang kiri atas. Karena kegemaran. Dia ahli melakukan itu, dia suka melakukan itu, dia puas dengan hasilnya, tapi karena ini kegemaran dia merasa kayak nggak ada dampak nih orang. Oke. Nah, ini mungkin bisa menjadi contoh bagaimana kita memanajemen bisnis. Jadi kalau adik-adik perhatikan di Jepang, bagaimana nelayan tukang kayu atau apa ya, seorang pelayan kafe, seorang chef itu akan bekerja maksimal. Jadi nggak akan ngebuat seadanya karena dia menggunakan filosofi ini. Saya pernah dapat informasi bagaimana petani di Jepang harus menghancurkan hasil panennya. Jadi hasil panennya berlimpah, dia hancurkan. Itu kan agak aneh loh. Udah capek-capek nanam, udah capek-capek tentunya, kenapa harus dimusnahkan? Ternyata tadi untuk menjaga kuantitas produk di pasar agar jangan melimpah. Dihancurkan, jadi nggak diolah atau dijual murah, enggak. Nah, kenapa? Karena tadi mereka betul-betul totalitas dalam menjalankan hidupnya. Mereka punya manajemen hidup yang terampil, yang baik, yang bagus. Nah, ketika duduk di dalam sebuah bisnis atau ingin menjalankan bisnis, kita sebelum memanajemenkan orang lain, harusnya memanajemenkan diri sendiri. Jadi ketika kita akan menempatkan orang-orang di struktur bisnis kita, di struktur organisasi kita, sebaiknya menempatkan orang yang tepat untuk posisi yang bagus. Ya, jadi apalagi di bisnis itu ada uang, ada waktu, ada tenaga, ada sumber daya, ada pikiran yang dicurahkan. Jadi jangan menghabiskan waktu. Nah, tadi pertimbangan menempatkan orang yang salah. Nah, tadi sebelum mulai ke orang lain, coba ke diri sendiri. Nah, di saya, konsep yang saya pernah rekapitulasi, pernah rasain, ternyata untuk membuat sebuah bisnis, membuat sebuah project bisnis seperti nanti kalian bikin itu, pertama ini, visi dan keinginannya harus pas. Ya. Identifikasi kepribadian dulu. Terus tentukan visinya. Terus lihat passionnya. Passionnya ada di mana? Apa yang kepribadian? Ayo, apa itu kepribadian? Karakter. Kepribadian lah. Coba. Ya, apa pengertiannya? Kepribadian. Ya, kepribadian. Kepribadian adalah prinsip yang tidak bisa diubah. Itu istilah prinsip yang memang sudah ada semenjak kita udah balik, Pak. Kepribadian, kebiasaan. Apa bisa dirubah kepribadian? Oke, saya kasih contoh. Saya seekor kucing berwarna biru, gemoy, punya kantong ajaib. Kan? Ayo, saya seekor kucing nih, warna biru. Saya bertubuh gemoy. Saya bisa berbicara dan punya kantong ajaib. Siapakah saya? Doraemon. Siapa?
Doraemon. Oke, Doraemon. Baik. Sekarang yang kedua, saya juga seekor kucing berwarna biru tapi tidak bisa ngomong. Usil sekali dengan tikus sahabat saya. Tom, Tom. and Jerry. Tom dong, si Jerry kan kucingnya. Oke. Pikachu. Oke. Oke lagi. Sinur. Saya juga seekor kucing, gemoy, mager, warnanya kuning. Pikachu. Oh, Garfield, Pikachu. Oyen. Garfield. Iya, Garfield. Garfield, Pak. Ya, oh, iya. Timos, Oke, Pak. ya. Oyen. Tipe mawar. Dika ayam. Ya, oke Garfield. Ya, tiga-tiganya kucing loh. Dua berwarna yang sama. Dua punya tubuh gemoy yang sama. Tapi kenapa kalian bisa membedakan? Yang mana si Doraemon, yang mana si Tom, yang mana si Garfield? Karena Punya sendiri. Dari iya, ciri-cirinya. kepribadiannya, ya kan? Karena kepribadian ketiga-tiganya beda. Jadi kepribadian itu yang menonjol, yang muncul dari diri kita, ya. Jadi kadang kita bisa dengar, bisa tahu orang dari langkah kakinya. Kita bisa tahu orang dari cara dia makan, bahkan dari wanginya kita tahu. Oh, di sini yang lewat. Itu namanya kepribadian. Ya. Kalau contoh lagi, saya seekor hantu. Berwarna putih, kecil, tapi baik hati. Casper. Oke, Casper. Saya juga seekor hantu, putih, tapi suka mencuri. Tuyul. Dua-duanya mirip kan, cuma dua-duanya punya kepribadian. Ya. Sudah paham ya kepribadian ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, jadi ketika nanti ingin membentuk organisasi bisnis, kita tahu loh karakter si A, karakter si B, karakter si C, kepribadian si A dan si B dan si C. Dan inilah yang sebagai seorang manajer yang akan ditempatkan di posisi yang dia bekerja efektif dan efisien. Terus yang kedua visi. Visi itu adalah tujuan hidup, cita-cita, keinginan, pandangan masa depan. Jadi visi dari bahasa Inggris vision, penglihatan. Jadi visi itu harus dikejar. Kalau sekarang visi kalian adalah mungkin biar tamat kuliah dengan IPK yang tinggi, yang cum laude, itu visi sekarang. Setelah kalian tamat IPK yang tinggi, bagus, apakah visinya selesai? Enggak, Pak. Enggak, buat visi baru, berubah visinya kan. Saya harus dapat kerja, saya mau lanjutkan S2, itu visi. Jadi ketika visinya dicapai, geser ke depan lagi visinya, ke depan lagi, ke depan, ke depan. Jadi itulah tujuan hidup. Nah, carilah orang, carilah tim, carilah struktur organisasi dari orangnya sih. Jangan dia bekerja ke kalian, misalkan kalau jadi ownernya, jadi pemilik foundernya, jangan mereka bekerja ke kalian, karena ingin pekerjaan, tapi dia nggak punya visi ke bisnis yang kalian bangun. Jadi ketika mereka hadir bergabung, tanya visi kamu apa? Saya ingin ABCD. Oke, kalau ingin mencapai itu, apa yang bisa kamu lakukan di tempat kita, di perusahaan kita? Kunci, jangan cari orang yang nggak punya visi. Jangan tempatkan orang yang nggak ada visi. Ya. Yang ketiga, passion. Passion itu apa? Ya. Passion itu bisa diartikan dengan gaya hidup, Pak. Gaya Kemampuan, boleh, Pak. hampir apa? Kemampuan. Kemampuan untuk Passion itu kemampuan. Gini nggak, Pak? ya boleh, kemampuan untuk apa? Untuk bekerja. Apa yang dia bisa lakukan, Pak? Passion tuh gaya, Pak. Hobi, Pak, hobi. Passion gaya. Style. Style Di gaya. atas hobi. Passion tuh, Pak, skill. Gaya Apa? pakaian. Gaya pakaian, Pak. Oh, bisa jadi dalam Itu gaya fashion, pakaian. bukan passion. Itu passion. Kirain passion.
Ini tuh di apa di share screen-nya tuh PASS Sion ya, Sion. Oke, nih yang laki-laki kan suka tuh main Mobile Legend tuh. Lagi main, terus mamanya panggil, "Bang, makan bang." "Bentar mak, lagi main." Sampai Allah Akbar masih main. Nah itu passion. Passion itu dorongan kuat. Jadi yang lain itu ditinggalkan, yang lain menjadi nggak penting karena pendek itu. Itu passion. Jadi di atas hobi ya. Kalau hobi kan pas lagi main tiba-tiba ada tamu teman atau ada azan, berhenti dong. Kalau dulu berhenti. Tapi kalau passion enggak, main dulu. Udah selesai main baru sholat. Tuh. Kalau yang cewek-cewek mungkin passion yang nonton film Korea. Udah jam 11 malam, masih 2 episode. Gimana? Tidur apa sambung? Sambung, Pak. Sampai sahur kayaknya ya. Sampai subuh. Nah, karena passionnya tadi nonton film Korea. Jadi passion itu di atas hobi ya, di atas kegemaran. Nah, di dalam struktur bisnis, kalau ketemu orang yang passionnya sama, passionnya cocok, udah top kali itu. Bukan kita yang mikir. Si tim ini, si teman ini. Yang Bapak maksud yang dari barusan itu apakah peleburan dalam bisnis gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Bukan. Ini kan materi kita adalah struktur dan organisasi bisnis nih. Nah, dalam membangun bisnis kan kita punya struktur tuh, siapa founder, siapa mungkin admin, ya kan? Siapa yang pegang media sosial, social media officer, social media spesialis, siapa yang marketing, ya kan? Siapa yang produksi, kan punya tuh. Nah, ketika kalian bentuk itu, kalian pilih-pilih orangnya dari 3 ini. Kepribadiannya yang cocok. Kalau punya karakter tim yang telat bangun, misalkan telat bangun jam 10, jangan taruh dia di front office, jangan taruh sebagai admin, ya kan? Jadi kan dia tim teknikal yang memang bisa bekerja sampai malam. Kalau passion dia dimakan, nah jadikan dia misalkan tim produksi, jangan jadikan tim finance. Ya kan? Nah, cek dulu 3 ini ketika membentuk struktur organisasi bisnis. Paham ya? Nanti ada tugas nih. Paham, Tugas Pak. tim tapi dikumpul mandiri. Nah, bagaimana kalian membentuk sebuah tim? Membuat sebuah struktur organisasi bisnis. Oke ya? Berarti, Pak, visi kita itu harus sama dulu kan, Pak? Sesama kelompok itu. Ya, boleh sama atau kalau berbeda, dicocokkan. Misalkan nih, satu orang teman visi saya ini nggak mulu, pokoknya selesai program ini konversinya B atau A lah, nggak ada niat betul-betul dijalankan bisnisnya, misalnya gitu kan. Nah, dengan visi itu lihat aja struktur organisasi kalian di tata bisnis kalian yang manajerialnya itu menengah atau rendah, apa kasih ke dia. Karena memang ada orang yang cuma duduk ngetik segala macam, nggak ada effort lebih. Nah, untuk yang visinya mungkin sangat tinggi, taruh dia paling atas itu sebagai pelecut. Dia yang ngejar, dia yang ngedorong anggota-anggota tim lain untuk ngekorin dia. Visi saya nih, prototipe kita ini jalan, dapat pendanaan funding tahun depan, bla bla bla. Nah, itu taruh di lead. Susun tuh teman-temannya. Visi kalian apa sih? PMK ini. Di project bisnis kita ngerjain apa? Kamu visinya apa gitu? Visinya apa? Tentukan dulu. Nanti saya akan buat semacam FGD, nanti kalian kerjakan sama-sama, ngobrol, saya akan masuk ke setiap break room untuk mendengar kalian menyusun struktur organisasi bisnis. Oke? Gimana? Berarti Fasion tuh Pak, istilahnya mempunyai ketertarikan yang kuat pada suatu objek Pak, yang dia suka Pak, kan? Betul sekali. Jadi kalau yang suka misalkan main TikTok, dia
kayaknya separuh hidup dia tuh di TikTok, nah, berarti passion dia udahlah dia yang admin TikTok aja. Udah kamu pegang admin TikTok kita nih ya. Nah, oke. Itu nggak pun diminta, udah pasti dia bikin konten yang bagus, dia bikin live setiap hari, nggak ada yang nonton pun dia live kan, karena passion dia sudah di situ kan. Ya. Nah, coba orang nggak ngerti TikTok, kamu pegang admin TikTok kita ya untuk bisnis kita, gimana jadinya? Kali satu konten satu hari aja nggak akan tercapai kan, karena passion dia nggak di bidang itu. Agak paham ya? Udah Pak, udah. Oke. Nah, ini di organisasi bisnis ada yang namanya hierarki manajemen. Ada yang di top, ada yang di middle, ada yang di lower. Nah, di top ini biasanya disebut C-level. Jadi mereka yang benar-benar ngambil keputusan penting. Nah, mereka yang bisa tantangan dokumen, mereka yang bisa ketemu dengan pihak lebih besar, misalkan perbankan, investor, dan lain-lain. Sedangkan ini adalah penghubung dari staff, dari admin biasa ke top manajemen. Nah, kalau gimana cara bacanya? Kalau sudah belajar entrepreneur, belajar bisnis, kita ngelola usaha itu nggak kayak, mohon maaf, nggak mengelola warung kelontong. Jadi kalau kalian perhatikan, bapak atau ibu warung kelontong, dia yang antar barang, dia yang hitung barang, dia yang belanja, dia yang kasih apa tuh barang-barang, semua ada kerjaan sendiri kan. Nah, ketika sudah tahu pola bisnis, cobalah namanya berbagi pekerjaan, kita mendistribusikan tanggung jawab, jangan handle. Apalagi nanti kan ini kalian bekerja dalam tim, jangan yang ngerjain itu aja. Kenapa namanya tim, bukan kelompok? Agar semua beban itu dapat dipikul sama-sama. Betul. Jadi kalau kalian ingat, namanya tim sepak bola, bukan kelompok sepak bola. Karena di tim sepak bola, kiper tugasnya jaga gawang. Nggak pernah kiper pindah ke wing kiri, wing kanan. Betul ya? Betul, Pak. Nah, Betul, Pak. tim sepak bolanya menang, apakah hanya striker aja yang dapat piala? Enggak, Pak. Enggak, semua yang lain. Tim, pekerjaan tim. Kalau timnya kalah, apakah kiper yang disalahkan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pialanya berapa 12, Pak? Betul. Seperti itu, di struktur organisasi bisnis, tim yang kita bentuk, bukan kelompok. Jadi, semua orang punya tanggung jawab. Kenapa selling kita nggak bagus nih? Oh, ternyata orang marketing. Orang tim bilang, ya kami nggak bisa menjual karena orang konten nggak bikin konten yang bagus. Kontennya jadul semuanya, malah kena umpatan di media sosial. Gimana kami pede untuk menjual? Nah, jadi jangan salahin orang tim sales kalau penjualan nggak bagus, ternyata tim konten kreator juga ngebikin konten yang memperburuk citra. Karena semuanya dikerjakan dalam bentuk tim. Oke, sudah jam 10, saatnya kasih tugas nih. Ada pertanyaan? Oke, saya akan sharing bahannya ke kolom chat. Sambil saya nunggu pertanyaan. Ada, Pak. Kan. Siapa dan di mana? Ulvia, Pak, dari kampus Unida. Trik-trik apa yang agar bisa kita mengembangkan bisnis itu lebih luas? Trik apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya siap untuk expand belum? Sudah siap untuk buka cabang belum? Sudah siap buka bisnis baru belum? Karena kadang-kadang kita terlalu pede dengan asumsi. Jadi ketika sudah laba nih, sudah bagus nih produknya, sudah banyak yang suka, misalnya buka cabang nih, atau saatnya buka sistem
reseller, kemitraan, distributor, atau saatnya pindah ke hilir. Enggak, ya. Lihat dulu kekuatan bisnis kita. Ketika kita menduplikasikan usaha kita di tempat lain, satu, pastikan usaha kita sudah autopilot. Jadi jangan juga kita nanti masih ngurusin cabang A, cabang B, cabang C. Berarti kita nggak bisa dibelah 2, belah 3 nih. Usaha yang lain dong, yang pikul tanggung jawab itu di tempat lain. Jadi pastikan dulu usahanya sudah siap dan mampu. Jadi nggak ada trik dan tips. Kalau memang sudah mampu, sudah percaya diri dengan timnya, silakan buka. Mau buka 3, buka 4, mau bikin produk 2, produk 3 baru boleh. Jadi pastikan timnya sudah ada. Ingat, belajar dari banyak pengalaman. Kalau kalian perhatikan, mungkin orang-orang jualan, buka cabang. Kenapa cabang keduanya nggak rame? Kenapa cabang ketiganya nggak ada yang beli? Berarti karena timnya atau sumber dayanya belum siap. Ya. Ya, baik, Pak. Ada lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Kironas. Saya berasal dari kampus Politeknik Indonesia Venezuela. Pak, saya ingin bertanya kan, saya ada dengar-dengar juga dari orang sekitar, berjualanlah seperti sistem orang Cina berjualan. Berarti sistem orang Cina berjualan tuh apa sih Pak bedanya dengan sistem kita berjualan? Coba. Oh iya, menarik banyak. Terus dulu penjualan Cina, saya langsung jawab, bantu saya. Tionghoa, teman-teman Tionghoa ada? Izin jawab, Pak. Boleh. Kalau orang Cina biasanya dia biasanya nggak dikasih hutang ataupun trik-trik tersendiri, mereka bisnis tuh nggak dikasih sama orang lain. Tapi saya biasanya selalu dapat hutangan loh dari supplier saya orang Cina. Bang, ambil dulu barangnya Bang. Nanti bulan depan ya saya tagih. Cici, ini udah sebulan nih kok saya belum dikirim invoice. Bentar lagi Bang, gitu. Ada loh Cina begitu. Tapi memang nggak semua Cina mungkin. Ini ada Raihan, silakan Raihan. Izin menambahkan Pak. Boleh. Biasanya orang Cina itu kalau yang jaga kasirnya dikasih orang lain Pak. Kenapa? Karena bentar Pak ya. Google. Google jangan lupa. Tapi apa dia lagu jangan. Hanya. Ada orang Biren di sini, ada orang Biren. Mungkin keamanannya Pak. Oke, boleh. Ada Pak Fauzan, Pak Fauzan. Mana orang Biren? Ada? Ada Pak. Oke, yang orang Biren. Fauzan Pak, orang Biren Pak. Diafilin kasirnya orang Cina apa orang pribumi? Mana orang Birennya? Apa Jan, jawab Jan? Izin Pak. Tadi di sini juga ada yang jualan Cina, misalkan di toko-toko herbal itu. Kamu mau itu? Orang tokonya sendiri, orang Cina biasanya. Tapi kalau karyawannya bisa kita orang Aceh misalkan gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya pemilihan kasir itu nggak ada hubungan dengan ras ya, mau dia harus orang Cina atau enggak. Karena untuk orang yang sudah dipercaya, orang yang sudah memang paham itu sebenarnya bisa dikasih ke orang lain. Jadi kayak nggak jauh-jauh lah. Hardware itu kan punya orang Cina. Mana lagi yang lain ya? Oke, Indomaret itu kan kasirnya nggak ada orang Cina kan? Semuanya orang kita kan? Itu seorang Cina. Nah, mereka Pak, izin menambahkan Pak, kalau orang Tionghoa itu lebih ke tempat waktu. Kalau bisa jam 7 pagi udah buka tokonya. Oke, betul. Mereka punya
integritas yang tinggi. Jadi kalau memang harus buka jam 7, tapi 7 selalu buka itu ya jamnya. Nah, oke, banyak yang tadi semuanya betul, tapi satu mungkin yang belum terjawab yaitu karena kerjasamanya. Mereka memakai strategi Blue Ocean. Kalau kalian ingat, teman-teman dari ras Tionghoa itu kalau buka usaha biasanya berdekatan. Ya, nggak jauh-jauh kan? Tanggaan atau satu wilayah. Mungkin yang orang Banda Aceh tahu nih, kalau di Penayung itu ada deretan toko bengkel Cina di daerah Penayung ya. Kalian tiba-tiba datang sana bawa motor tadi, bawa Supra Bapak, kok saya mau ganti spion. Terus saya mau ganti spion, saya mau ganti jari-jari. Terus karena si Koko tadi nggak punya produk, dia tunggu sebentar ya. Nah, karyawannya dari belakang ke belakang cari toko-toko lain, betul ya? Atau kalau memang ada pintu belakang langsung ke depan dia, kamu ambil toko sana. Itu ya. Dia akan kerjasama dengan toko-toko yang lain. Nah, jadi para pengusaha Cina itu kalau dia sudah buka usaha yang satu area, mereka akan fokus ke satu barang. Jadi toko A mungkin siapin spion, semua spion ada. Toko B siapin jari-jari, semua jari-jari ada. Toko C siapin baterai, semua baterai ada. Nah, ketika kita datang ke satu toko, semua barang ada. Nah, kalau kita yang versi Aceh, saya enggak, saya orang Aceh juga. Semua barang dibeli, semua barang disimpan, semua barang ditumpuk. Kalau ada pengusaha lain di sebelah, kalau bisa jangan nampak. Ditaruh apa di tengah-tengah itu di antara toko itu, biar nggak nampak toko sebelah. Ya kan? Jadi bukan saling malah membantu, bukan saling kerjasama. Iya, adanya saling bersaing, kompetisi. Betul ya? Kompetisi. Jadinya kita berkompetisi dengan Betul, sama. Pak. Nah, itu yang kita harus belajar dari teman-teman Cina. Mereka mereka kolaborasi namanya. Barang mereka kadang nggak ada, tunggu sebentar ya, saya pesan dari Medan. Nanti pesan dari Medan. Kalau orang kita memang nggak ada dibilang, dia nggak mau bilang di toko mana ada. Kita cari sendiri toko lain, betul ya? Tapi kalau Cina mau berbagi, di sini nggak ada, coba ke toko depan. Dia langsung sharing. Itu mungkin keunggulan teman-teman Cina dibandingkan kita. Tapi mungkin hal yang sama teman-teman dari Sigli ya, Cinanya Aceh, kayaknya punya konsep yang sama. Jadi mereka bisa kolaborasi. Kalau Cina tuh Pak, dia nggak memikiri nasib gitu Pak. Jadinya? Kalau Cina tuh lebih nggak memilih nasib untuk karirnya gitu. Oh iya, nggak mau. Mereka lebih suka itu. Ada beberapa yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan, lebih suka bisnis. Saya ingat sekali teman saya itu SMA sama-sama tuh. Jadi saya di sekolah saya itu campur antara yang kita Aceh pribumi dengan Cina. Setelah pulang sekolah, dia harus bekerja ngebantu di toko paman. Jadi walaupun dia sendiri punya toko, jadi di orang tua Cina itu mereka harus ditukar anak-anaknya. Jangan bekerja atau membantu orang tua sendiri, nanti tidak bisa disiplin, mungkin manja sebagainya. Jadi ditukar-tukar. Saya nggak betul. Dan sekarang dia sukses, dia menjadi pengusaha TIK, jadi supplier untuk bahan-bahan komputer, jaringan segala macam. Karena awalnya dia bekerja di tempat abangnya, abang ayahnya yang usaha komputer di Penayung. Sedangkan bapaknya usaha makanan. Jadi tukar. Nah, jadi mereka sudah seperti ya didisiplinkan oleh keluarga besar. Dan ingat, orang Cina itu kalau kerja, kalau libur-libur, di hari Minggu itu libur, pantai, nongkrong. Jadi enggak 24 jam 7 hari seminggu cari uang terus enggak ya. Jadi ada namanya self reward ya kalau bahasa kalian ya. Jadi kalian juga seperti itu, ada saatnya memberikan waktu ke tubuh, ke badan untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi jangan dibanting kali, jangan peras kali keringannya.
Oke, semua anggota tim sudah ada 31? Sudah, Pak. Ya, oke. Ini saya akan share tugasnya. Saya lupa lagi. Ya, karena durasi waktu kita terbatas ternyata. Oke, nampak nih? Saya zoom lagi. Nampak, Pak, nampak. Nampak ya? Oke, jadi ada 6 konsep tugas. Jadi kalian tugasnya adalah membuat sebuah struktur organisasi bisnis. Nah, ada yang usaha di Ramadan, usaha di sekitar kampus, usaha di komplek perumahan, startup teknologi, usaha di sekitar tempat pelayanan kesehatan atau wirausaha sosial. Cara bacanya adalah ini berarti tim 1. Tim 1 harus buat suatu organisasi tentang usaha di bulan Ramadan. Tim 6, tim 11, tim 16, tim 21 sampai tim 26. Paham ya? Gimana, Pak? Kurang paham. Belum Paham, Pak. paham. Ya, siapa Pangli? Ini adalah tim kalian nih 1 sampai 31. Tugasnya biar jangan terlalu banyak untuk penilaian, jadi saya kelompokkan. Misalkan usaha Ramadan. Nah, kalian bikin struktur organisasi ketika ingin membuka sebuah usaha di bulan Ramadan. Usahanya boleh apa aja di bulan Ramadan. Mau jual cendol, mau jual takjil, mau bikin delivery khusus Ramadan, mau jual kue lebaran, boleh. Itu usaha Ramadan tuh usaha nama orang apa usaha bulan di bulan Ramadan? Bulan Ramadan, oke saya ganti. Di bulan puasa, usaha di bulan puasa. Oke ya. Jadi mau kalian jual baju, mau kalian jual kue lebaran, apapun boleh. Yang penting itu adalah usaha yang berada di bulan puasa. Nah, tim yang mengerjakan ini, tim 1, tim 6, tim 11, tim 16, tim 21, dan tim 26. 26. Paham ya? Paham. Paham. Jadi kalau kalian tim 14, berarti tugas kalian buat struktur organisasi di usaha startup teknologi. Aku lagi tuh 1, 6, 11. Contohnya, Pak, yang startup teknologi itu, Pak. Terserah mau bikin laundry online, jasa konsultasi curhat, screenshot iPhone, misalkan apa lagi tuh? Game judi. Judi online, Pak. Iya. Game-game lain boleh, nanti jangan game judi yang kebayang. Masih banyak game. Yang halal-halal aja. Halal aja. Contohnya kayak PUBG. Mau bikin jasa startup teknologi. Jasa kopi-kopi. Kalau kopi misalkan Jasa bikin tugas bareng. Gimana? Iya, boleh terserah. Nah, intinya ini, jadi jangan jauh-jauh, nanti jangan kalian tim 2 bikin sebuah organisasi bisnis, wirausaha, sosial. Enggak, kalian adalah wirausaha yang di sekitar kampus. Nah, sekarang kalian akan mengerjakannya di papan tulis online. Saya akan kirim, ini nih, papan tulisnya, saya akan kirim di kolom chat. Mana, Bro? Bahan sudah ada di kolom chat juga ya. Belum saya kirim ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalian lihat tuh. Sudah saya kasih link. Linknya sesuai tim ya. Tim 1 sampai 5, klik link itu yang di bawahnya. Tim 6 sampai 10, klik link ini. Oke, saya contohkan. Contohkan ya. Download lagi aplikasi, Pak ya? Enggak download aplikasi. Tinggal klik aja. Oh, tapi ini keluar aplikasinya. Jangan dikeluarkan, semua teman-teman masuk nih kok. Ada yang masuk. Ini misalkan
Ini ada tim 26 sampai 31. Ada ya? Nggak Ini bisa pakai papan HP, Pak. tim 31. Nah, nanti kalian bisa pakai notes seperti ini. Nah, Disuruh bisa download aplikasi, kalian, Pak. Pak, izin Pak, masuk Pak. ya. Ini download aplikasi lagi nih Pak. Kalau pakai HP harus download aplikasi, tapi kalau pakai laptop enggak. Iya, makanya saya bilang kan tadi ngerjainnya pakai laptop. Enggak dengar orangnya, Pak. Iya, oke, ini kan pekerjaan tim. Jadi satu orang nanti yang buka laptop, teman-temannya yang lain pantau dari linknya, ya. Baik, Pak. Oke, kan satu tim banyak 10 orang, masa satu orang nggak ada buka laptop, ya. Nah, nanti kalian bikin struktur kalian, misalkan nanti taruh fotonya, taruh tanggung jawabnya, nama usahanya apa, terus kenapa dia sebagai leader, kenapa dia sebagai misalkan admin, kenapa dia sebagai produksi. Nah, kalian tulis di papan kalian. Ini papan nomor 31, berarti papan tim 31. Ya. Nanti ketika kalian geser, papan tim nomor 30, papan tim nomor 29. Karena ini link tim 26 sampai 31. Oke, bagaimana? Deadline-nya kapan, Pak? Linknya akan saya kunci tanggal 17. Tanggal 17, Pak ya? Oke. Ya. Oke, kalian kalau ingin mengerjakan sekarang diskusi, saya akan dampingi. Sudah saya buat silakan kalau masuk sesuai timnya. Nanti saya akan coba dampingi per tim. Kalau buat sekarang, Pak. Kalau buat besok. Kalau buat sekarang sampai jam 11 saya akan dampingi, lihat seperti apa kalian ngerjakan, kasih saran, kasih masukan. Tapi kalau setelah jam 11 saya sudah off, saya sudah keluar kota pun, jadi kalian akan mengerjakan mandiri. Pak, ini tugasnya mandiri atau kelompok, Pak? Kelompok. Tugasnya kelompok tapi kumpul mandiri. Jadi nanti masing-masing harus kumpul sendiri. Gimana kumpulnya, Pak? Di Jambox itu. Jadi itu akan otomatis terkunci tanggal 17. Tanggal 17 saya akan download dan serahkan ke room 5 sudah ada. Oh, sudah keluar lagi tuh. Silakan masuk room-roomnya sesuai tim, saya akan coba dampingi nanti. Nggak buat hari ini, Pak. Gimana, Pak?
Apa kan nih? Oh iya, di mana kau? Siap, sudah. Teman-teman, tolong kameranya dikondisikan ya. Tak ada leng. Ada link ini enggak absennya? In progress. Nggak ada. Sebentar ya, Dek. Jangan lama-lama. Iya, Kakak. Pakai nanya. Segera. Jar. Bapak, banget. Kayaknya kamu mati gambar. Mohon maaf ya adik-adik. Bapak Mic-nya matiin, masuk lagi. mic-nya matiin. Nggak sopan. Kalian masuk ke break room masing-masing. Saya sudah keliling-keliling nih, sudah ke room 1, room 9 tadi. Kalian tinggal di sini? Nggak bisa masuk, Pak. Yang ke room masing-masing. Dan kawannya bisa nih, room 1 6 orang, room 3 sudah 2 orang, room 5 sudah 2. Coba kalian klik join. Nama roomnya sama kayak nama tim kalian. Room 10 sudah 3 orang nih. Untuk room kelompok 4 masih kosong ya. Enggak, itu room itu dari mana? Aku nggak dapat link. Masuknya dari mana aja? Di room chat ya, Kevin. Coba dicek di room chat Zoom. Yang itu kan papan tulis absen, papan tulis untuk tugas. Oh, iya sih kalau dari Coba share ke atas tuh ada link tuh. Coba sesuai kelompoknya masuk di linknya. Atas. Recording in progress. Kalau di HP bagian atas sebelah kiri, coba dicek. Ada, Dek?
Oh, udah. Link absen nanti di akhir perkuliahan ya, baru diedarkan. Halo. Di HP ada tuh Dek, dicoba dibuka sebelah, dibuka, habis itu di atas sebelah kiri. Ada kayak icon itu, coba masuk aja dan masuk sesuai room masing-masing. Masih ada orang sini. Silakan masuk di roomnya, teman-teman sudah di sana. Tadi tim 10 sudah hampir selesai itu tugasnya. Ada yang masih belum tahu tugasnya? Udah ada yang masuk Pak, cuman nampaknya kosong. Ya WA teman-temannya di grup. Yuk kita masuk ke workroom nih, kita duduk. Kita mau buka usaha apa? Tadi kayak ada tim berapa tadi ya? Tim 10. Mereka mau buka warung makan di rumah sakit. Udah bagi tugas. Siapa yang masak, siapa kasir, ya organisasi bisnisnya, siapa yang ngantar-ngantar apa tuh? Makanannya ke bed pengunjung. Tadi siapa lagi? Bagi-bagi. Nggak nampak. Pak, emang waktu ditekan linknya itu langsung kayak kosong gitu Pak ya? Iya memang kosong. Cuma nanti ada angkanya kan? Angka Gini, 9. Pak. Iya betul. Gini Pak. Kosong. Iya, jadi kan ada menu di sebelahnya tuh, bentar saya share. Nah, ya lihat ya, kan kosong kan? Ini Iya, Pak. punya papan nomor 29, tim 29. Nah, misalkan kalian mau buka usaha, ini kan ada menu di sebelah kiri tuh. Nih, kalian bisa coret tuh. Kami mau buka usaha, misalkan warung apa ya? Warmindo. Udah bikin strukturnya. Siapa kepala outlet? Oke. Siapa yang chef? Buat susunannya. Nanti buat Oh iya, ada admin Politeknik. Mana Ridho? Udah keluar? Udah keluar. Jadi, dibilang Bapak tuh tadi kan, buat tugas struktur organisasi, tapi Kita udah ada. hapus ya. Paham ya? Cara Paham, pakainya. Pak. Oke. Yuk, anak muda jangan kalah sama teknologi. Pak, maaf Pak, tadi kami udah masuk ke room sebelah, yang room 27. Jadi nggak tahu informasi apa-apa Pak. Sama teman-temannya yang lain. Jadi kalian yang anggota tim 27 udah masuk. Udah masuk ke sana Pak. Ya kalian ngobrol terus. Kita bikin usaha apa? Di 27 tuh. Oh kita mau bikin usaha ini. Siapa yang jadi ini, siapa yang jadi ini. Kalian ngobrolin di 27 itu. Kalau kalian ngobrolin di sini, kan ribut. Jadi kalian ngobrolin di ruang masing-masing. Paham? Iya Pak, paham Pak. Gitu. Jadi udah masuk, jangan diam-diam.
Iya, Yuk Pak. teman-teman, kita mau buat usaha apa nih? Nah, saya jadi, misalkan saya jadi keuangan ya. Nah saya mau korupsi. Misalkan. Kalian bagi-bagi tugasnya. Coba Desi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti ini kami langsung masuk room aja, Pak, kan? Betul, masuk rumah masing-masing, kalian ngobrol aja di situ. Waktunya 30 menit lagi ya. Saya akan Baik, jalan-jalan nih ke semua room. baik, Pak. Hmm. Bapak Ibu dosen juga bisa masuk nih ke room-room anak-anaknya. Jadi ini kan tampilan kita masuk room diskusi yang terpilih. Admin per grup, tolong dicek ya room masing-masing kelompoknya. Tinggal join aja nih. Izin Kak, ataupun Bapak bisa kirim ulang link untuk papan tugasnya tuh Kak. Coba dicek lagi di chat itu, chat Zoom-nya, chat di room.
Masuk benar kelompok benar loh. Tepung. Chào. Organisasi dan Lelet ơi. Sini ơi. Kak, bagiin ulang di absen, Kak.
Dia mana? Pisau mati. Baru aku dari jam 5 lah. Izin Pak, untuk perkuliahan hari ini mungkin udah bisa kita akhiri. Baik, terima kasih Mbak Senja. Jadi tadi saya sudah keliling-keliling, sudah hampir banyak yang siap, bahkan sudah ada jabatan CEO, CRO, luar biasa. Tapi tinggal mungkin dikumpulkannya di Jamboard sehingga nanti bisa kita dokumentasikan sebagai tugas resmi ya. Sekian dari saya, sekali lagi terima kasih atas waktu kesempatannya bisa mengenal kalian semuanya. Semoga usahanya sukses, semoga kuliahnya lancar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf, kita foto apa dulu, foto bersama. Oke, baik. Kan. Bentar, Kak. Semuanya tolong kameranya dibuka ya. Bentar, Kak. Bentar, Kak, bentar. Absen. Ya. Sudah semuanya.
Hai Galip. Oke, untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Aku belum banyak. Mana jawab aku ah? Untuk sesi kedua, untuk slide kedua ya. Siap-siap 1, 2, 3. Kembali lagi. Untuk slide ketiga, 1, 2. Recording in progress. Pasti hancur. Oh, lagi grup. Oke, Boleh, untuk Hong? slide keempat, kalian siap-siap aja ya. Ini di screen terus nih. Kalau mukanya nggak bagus, nggak salah kakak ya. 1, 2. Jangan dulu. Bang foto ini pun, Wak. Bentar, belum pakai jilbab. Mati karena Bentar, Kak, bentar. Bentar, Kak. Lagi Zoom. Bentar, Kak. Halo, guys. Oke, 1, Bentar, 2, Kak, bentar, Kak. Macet apa? 3. Cekrek. Absen mana, Kak? Absen udah di ini ya, di apa di room chat. Udah tenggelam Jat, kirim balik. Udah tuh ya, di room chat udah ada dikirim lagi. Oke, gaya lagi 1, 2, 3. Muka baru bangun. Oke, sekali lagi ya terakhir 1, 2, 3. kok foto anjay. Ngomong. Bentar Mulut. Nur Khaliza, tolong bahasanya ya. Kak, bentar. Oke deh, udah selesai. Makasih ya. Ya, sama-sama, Kak. Belum juga. Sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih Bapak Zainal Abidin Suarja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil senja, Kak. Salam sukses semuanya. Ya, baik. Yel wirausaha. Yang belum Takbir, Allahu Akbar. ya buka. Yang belum absen segera absen ya. Udah absen semua? Kalau sudah kita akhiri Zoom-nya, kita matikan. Ya, Kak. Belum, Kak. Belum. Kak, fotonya kayak mana? Udah, Kak Senja. Belum. Udah, Kak Senja. Izin live, Kak. Udah bisa. Yang udah absen udah boleh keluar aja. Kita tunggu 2 menit lagi ya untuk absen yang belum absen. Udah bisa keluar, Ti? Kak, udah bisa keluar, Kak, yang udah absen. Ya. Dia udah gabung ya. Ya. Itu yang link absen yang ke-share tadi itu yang apa tuh? Bisa dipakai juga kan? Bisa, coba. M. Khalid. Sen. Senja. Ya. Itu link absen yang tadi itu bisa dipakai juga kan? Bisa, coba aja. Udah 2 kali aku malah. Udah semua absen? Belum, Kak, belum. Enggak tuh minimal Kak Senja lah ya. Segera. 2 menit lagi. 1 menit lagi. Yusuf belum. Senja nggak tuh? Minimal panggil Kak Senja lah ya. Intan Nur Aini, kameranya dikondisikan ya, Dek. Tolong ya.
Oke, udah semua ya. Kita akhiri Zoom-nya. Terima kasih. Selamat jalan. Selamat senja.